FGP FGP Man. Puji Tuhan ya. Malam hari ini saya mau sapa teman-teman ya, mungkin seperti biasa. Kalau kita di Kelapa Gading, kita di kalangan youth ya movement, kita punya kebiasaan untuk tidak menyebut bapak atau pak ya, tapi bro. Ini semua kita Bro, Denny. Selamat malam bro ya. Selamat malam bro. Bro Andrika Akili, Bro Alexander ya. Yes. Semua bro ya. Bro. Jadi, di Kelapa Gading itu ada Opa Eli. Opa Eli mau dipanggil apa? Bro Opa katanya gitu ya. Puji Tuhan ya. Ini saya melihat ini gerakan youth movement ini luar biasa, dan dari DKI 1 saya bersyukur Bro William ini boleh menjadi chapter presiden dari Sunter ya. Generasi baru, dan Kelapa Gading juga sudah mulai, di Kelapa Gading sudah mulai terjadi regenerasi ya. Anak-anak muda yang luar biasa, dan inilah saatnya generasi muda itu muncul ya. Tetapi bukan berarti kita yang senior, bukan tua ya, saya bilang senior ya. Yang senior ini tetap semangat ya, malah boleh dikata kita boleh menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita harus menjadi lebih kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan mencari orang-orang yang orang-orang pilihannya. Kita boleh menjadi kuat dalam Tuhan. Nah, saya akan sharing pada malam hari ini semakin kuat di dalam Tuhan ya. Jadi memang kalau situasi saat ini kita tahu bahwa situasi pandemik yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini banyak membuat orang-orang mulai kehilangan gairah, kehilangan semangat ya, dan banyak orang yang secara rohaninya semakin berkurang ya. Tetapi justru Tuhan mau ya, saat-saat ini kita semakin kuat di dalam Tuhan ya, semakin kuat. Dan selama masa pandemi ini saya merasakan bahwa saya boleh makin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan saya boleh semakin peka ya. Dan saya berharap juga teman-teman, khususnya para generasi muda ya, itu boleh menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, karena inilah yang Tuhan mau ya. Kita adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan ya. Seperti yel-yel dari Full Gospel adalah be strong in the Lord ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, kan saya akan share pada malam hari ini bagaimana kita boleh bersama Tuhan, kita boleh makin lama makin kuat ya. Ya, kita lihat bahwa kita baca firman Tuhan di dalam sebentar ya. Ya, di dalam Mazmur 84 ayat 8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion ya. Berjalan makin lama makin kuat. Kita semua ini kita sedang Tuhan persiapkan kita, semakin lama kita makin kuat ya. Semakin lama makin kita kuat di dalam Tuhan. Nah, pesan Tuhan yang saya terima pada bulan ini buat teman-teman yang ada di Young Movement ya, agar kita makin lama makin dekat dengan Tuhan, makin hari makin kuat dengan Tuhan. Dan saya mendapat pesan Tuhan ini begitu jelas waktu saya baca di dalam Mazmur 84 ya, waktu Bro Alex waktu itu bertanya kepada saya untuk menjadi pembicara, saya berdoa kepada Tuhan, apa Tuhan yang mau saya sampaikan ya. Kemudian Roh Kudus menuju kepada saya dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 11 ya, kita baca sama-sama. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu yang Tuhan, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Engkau yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga yang Allah, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang-orang yang Kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu
di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di rumah-rumah orang fasik. Ya, kita melihat di sini dalam Mazmur 84 ayat 2 dan 11 itu sangat jelas sekali ya. Tuhan menginginkan kita semakin kuat dalam Tuhan ya di saat-saat pandemik ini, dalam masa kesulitan ini ya. Tuhan mau kita membangun mesbah Tuhan ya, dan kita semakin terus memuji-muji Tuhan, bersyukur ya, dan Tuhan akan memperbarui kekuatan kita, dan Tuhan akan janji Tuhan bahwa hujan pada awal musim akan menyelubungi dengan berkat ya. Kita lihat bahwa situasi saat ini justru ya saudara-saudaraku ya, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan ya hujan pada awal musim ya, menyelubungi dengan berkat. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat yang luar biasa ya bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah saat-saat di mana kalau kita lihat bahwa kesulitan yang Tuhan siapkan atau Tuhan izinkan terjadi saat ini karena Tuhan sedang mempersiapkan. Ya. Nah, mengapa kita berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat ya? Ya, kita harus ketahui bahwa kita tidak pernah sendiri. Ya, kita baca bahwa itu pada waktu mereka dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 2:11 ya, itu mereka di sini disebutkan bukan hanya seorang ya, tapi di sini dikatakan bahwa itu mereka ya, mereka. Dan di sini adalah Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat, berarti kita tidak sendirian. Untuk beribadah kepada Allah di Sion, kita harus sehati, sepakat, dan seiman. Pada waktu orang-orang mau ke Sion, kita harus berjalan bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri, karena mereka akan melewati lembah Baka. Jika bersama-sama, maka kita akan lebih kuat. Ya, Tuhan mau kita justru di saat-saat pandemi ini kita membangun fellowship di antara para full gospel, FGBN, para orang percaya ya. Kita semakin beribadah, sehati, sepakat dan seiman. Ya, kita berjalan bersama-sama ya menghadapi situasi kesulitan saat ini. Ya, kita boleh saling menguatkan dan saling membangun satu dengan lain. Dalam Alkitab dikatakan jika atau 2 orang 3 sepakat meminta di bawah kolong langit, maka Allah akan menjawab doa kita. Jadi ini memang di saat-saat ini kita perlu kesatian ya, berdoa bersama-sama seperti di DKI 1. Kita terus tanamkan pada teman-teman di DKI 1 untuk selalu berdoa ya, dan kita melihat bahwa Tuhan luar biasa ya di teman-teman DKI 1 ya, mengalami terobosan, mendapatkan kekuatan ya setelah mereka sehati berdoa bersama-sama ya. Dan itu bahkan di DKI 1 setiap hari kita berdoa bersama-sama jam 9 ya, jam 9 malam. Nah, sepakat di sini berarti dalam bahasa ini simfonio ya, harus beberapa orang menjadi satu ya, beberapa orang. Jadi kita ini lebih daripada 2 orang ya, kita percaya bahwa ini komunitas full gospel ini kita kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama seiman dan kita bersekutu ya, dan kita sebagai sesuatu yang harmonis sama seperti orkestra dan akan melahirkan, membuat menjadi suatu musik yang indah di hadapan Tuhan ya. Ini kemudian kita lihat kenapa ya kita harus melewati lembah Baka. Mazmur 84 ayat 5 sampai 7. Baka dalam bahasa Ibrani artinya air mata atau lembah ratapan, tangisan. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan kekuatan baru. Ya, kita tahu bahwa saat ini ya kita semua pasti terkena dampaknya, kita dalam lembah kekelaman ya, semua pasti kena dampaknya dari mungkin dalam bisnisnya, pekerjaan, bahkan yang mungkin kehilangan penghasilan, ada yang di PHK dan segala macam ya. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita pasti melewati lembah Baka. Tantangan dan masalah yang kita hadapi ya. Tapi kita percaya ya, sebagai hamba-hamba Tuhan ya, kita akan melewati lembah Baka itu dan kita harus menjadi kuat, kita jangan mundur ya, sekalipun ya, kan kita percaya ya, kita akan melewati masa-masa pandemik saat ini ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, dalam Yesaya 40 28 ayat 31 ya. Kita baca, tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda ya, ini para youth milenial movement ya, kita sebagai orang-orang muda ya, jangan menjadi letih atau lesu ya, karena kita adalah dikatakan orang-orang muda ini
orang-orang yang mudah yang menjadi lelah dan lesu dan teruna-tuna jatuh tersandung, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, bahkan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita dalam Yesaya 40, 28-31 ya, agar kita yang orang yang menanti-nantikan Tuhan ya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru ya, kekuatan baru. Dan bahkan kita dikatakan kita akan seperti burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu ya, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah ya. Jadi dikatakan dalam ayat di atas bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan ya. Jadi saat-saat ini ya, marilah kita teman-teman, kita percaya ya. Kita mungkin para FGBN yang sudah mulai letih lesu ya, mari kita bangkit ya, kita melayani Tuhan dan kita percaya di ujung sana Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu ya, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita lihat timbul dari hati, Tuhan akan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, berapa hal yang dapat kita pelajari ya, seperti contohnya saya ambil ilustrasi ya, itu ban mobil ya. Ban itu tidak akan pernah berubah, selalu bulat dan selalu konsisten. Dia mengalami kejadian yang terberat, mengalami beban berat, tapi ban itu tidak pernah menolak permintaan. Dia senang bekerja sama, tidak mau menonjolkan diri, tetapi selalu rendah hati, meski tidak pernah diperhatikan. Kita lihat ini, ban itu punya fungsi dan menjalankan tugasnya ya, supaya mobil itu bisa berjalan dengan baik. Ayub mengatakan bahwa hidup itu berat. Mungkin saudara juga berkata bahwa hidup saudara berat dan banyak mengalami tantangan. Kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau tahu caranya bagaimana kita berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat ya. Dikatakan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 57 58 ya. Justru saat ini kita harus semakin giat ya dalam pelayanan ya. Walaupun mungkin ya, walaupun puji Tuhan sekarang sudah mulai longgar ya, tetapi kita harus tetap setia dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan ini ya. Bahkan kita harus tanya kepada Tuhan, berikan hikmat kepada kita supaya justru dalam saat-saat pandemi ini ya, kita bisa melayani Tuhan secara luar biasa ya. Seperti saya saksikan justru saat-saat ini ya, teman-teman di DKI 1 ya, saya dorong untuk mengambil majalah Voice ya. Bahkan kemarin kita mengadakan voice gathering ya, dan puji Tuhan ya, DKI 1 yang saya dapat informasi itu pengambilan majalah Voice yang terbanyak ya. Kita bulan ini kita itu mengambil kalau nggak salah ya itu sekitar 3.000 lebih ya, 3.000 eksemplar ya. Itu semua kasih karena Tuhan, dan saya bilang teman-teman ya, justru dalam masa pandemi ini kita harus membagikan majalah Voice ya, karena majalah Voice seperti dikatakan oleh Bro William ya, dia dimenangkan ya, dia mengenal Yesus itu salah satunya dari majalah Voice. Nah, kita harus juga giat dalam pekerjaan Tuhan. Paling tidak member kita nih, kita ajak mereka untuk membagikan majalah Voice. Nah, caranya adalah ya, yang saya katakan bahwa kita kumpulkan, kita buat list nama-nama dari keluarga kita, dari teman-teman kita ya, dan kita bisa kirimkan by ekspedisi pengiriman ya, tiki dan sebagainya ya. Saya melihat bahwa Tuhan luar biasa dalam saat-saat ini. Justru orang-orang yang di luar sana itu membutuhkan kesaksian-kesaksian daripada kita FGBN ya. Dan lewat majalah Voice ini saya percaya Tuhan beri pekerjaan Tuhan, kesaksian-kesaksian itu akan menjamah banyak orang ya. Kemudian yang berikutnya adalah firman Tuhan itu harus menjadi prioritas setiap hari ya. 1 Yohanes 2 ayat 14 ya, firman Tuhan menjadi prioritas setiap hari ya. Karena kita sekarang pasti banyak waktu ya, dan saya hampir setiap hari itu saya baca firman Tuhan ya, semakin dekat dengan Tuhan ya. Karena dalam dikatakan ya, iman itu timbulnya dari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayolah teman-teman kita baca, kita harus lebih rajin lagi ya untuk membaca firman Tuhan. Inilah saat-saatnya kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam zaman saat ini ya. Dan yang berikutnya adalah kita tidak terbawa arus. Kita harus melawan arus ya. Ibrani 2 ayat 1. Orang yang kuat tidak akan peduli dengan orang lain, dan kita harus mempunyai integritas ya. Justru saat ini kita harus membangun integritas kita ya, baik dalam usaha ya,
baik dalam segala hal ya. Justru dalam saat-saat ini ya, diperlukan adalah integritas ya, karakter kita itu semakin bangun ya. Kemudian kita harus bertumbuh menjadi dewasa ya. Tuhan mau kita saat-saat ini kita bertumbuh menjadi dewasa ya. Kita bukan menjadi bayi-bayi aja, justru dengan situasi yang saat ini kita semakin bertumbuh dan semakin menjadi dewasa. Dan yang berikutnya adalah percaya bahwa dalam roh kita ini lebih daripada pemenang, karena roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari dunia ini ya. Nah, kita tahu bahwa kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan memberikan kita kemenangan. 1 Korintus 15:57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ini Tuhan mau kepada kita ya, bahwa kita harus semakin tetap berdiri teguh, jangan goyah ya dengan situasi yang ada, tapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab persekutuan kita, pelayanan kita, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semua ya. Dengan persekutuan dengan Tuhan, ya kita percaya pada waktu kita menjadi lemah dan menjadi lelah, disitulah Tuhan memberikan kekuatan baru. Pada waktu Ia membatasi Tuhan, maka justru di situ kita akan menjadi lemah dan mundur. Ya, dan dikatakan dalam 1 Yohanes 2:4-14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anakku, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kamu, hai orang-orang muda, ya orang-orang muda, ditulis sekali lagi, hai orang-orang muda, ya orang-orang muda, karena kamu kuat dalam firman, diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat, ya. Jadi bagi pesan saya buat yang muda-muda, ya, supaya kita semakin kuat, ya, dan dalam firman Tuhan kita mampu untuk mengalahkan segala yang jahat. Karena firman itu sudah ada dalam diri kita, dan kita menjadi kuat dalam Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita bahwa firman Tuhan dan hadirat Tuhan itu menjadi prioritas yang utama. Dan memang pasti ada harga yang mesti kita bayar, ya. Ada harga yang kita mesti bayar, ya. Justru situasi saat ini, ya, kita harus semakin dekat dengan hadirat Tuhan dan menjadikan prioritas utama, ya, melayani Tuhan, ya. Dan saya hari-hari ini justru banyak melayani lewat online, ya, lewat Zoom, ya. Bahkan saya hampir setiap hari itu saya membuat satu pelayanan di mana setiap sore jam 5 sore sampai jam 6 waktu itu. Kenapa saya mengadakan itu? Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya apa yang harus saya lakukan dalam masa-masa pandemi ini. Justru Tuhan memberikan kepada saya, lakukan, berdoa, dan saya lakukan itu, ya, sudah hampir 4 bulan. Kita berdoa setiap jam 5 sore sampai jam 6, itu kita berdoa untuk orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang sakit, ya, tanpa melihat dari gereja mana, dari mana, tapi kita disitulah saya melihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, ya, dan di dalam doa itu banyak orang yang dijamah oleh Tuhan, banyak orang disembuhkan, mujizat Tuhan saya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya pakai ventilator, selang dan segala macam, tapi mujizat Tuhan dinyatakan di kita doa bersama ini. Jadi teman-teman, justru saat-saat ini, ya, kita harus tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan melakukan, ya. Tuhan akan memberikan kita hikmat, memberikan kekuatan kepada kita, ya, dan kita memang ada harga yang kita mesti bayar, ya. Ya, mungkin saya juga lebih enak saya tidak melakukan itu karena waktu saya makin habis, kan, ya, karena lewat doa itu setiap hari itu nggak gampang, ya. Jadi perlu memang pengorbanan waktu, ya. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan, ya. Dan ini yang Tuhan mau, ya, kita memprioritaskan Tuhan, ya. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu semua, ya. Semua pelayanan kita lakukan, ya, untuk Tuhan, meski ada tantangan dan masalah yang kita hadapi, meski orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan. Dan kalau sampai hari ini kita boleh tetap melayani Tuhan, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan apabila berjalan dengan Tuhan, makin lama makin Tuhan, makin lama makin kuat. Ya, itu yang saya bisa sampaikan, ya, teman-teman. Jadi semakin lama kita harus semakin kuat, kita harus semakin peka, ya,
bersama Tuhan. Dan justru saat ini ya banyak, saya melihat banyak yang di luar sana, banyak jiwa-jiwa yang kita bisa jangkau ya. Justru dengan situasi saat ini kita harus semakin ya dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan saya percaya ya lewat situasi ini, saya khususnya para youth milenial yang movement ya, be strong in the Lord, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, Amin. Saya akan tutup dengan kesaksian ya. Oke, dengan kesaksian saya bagaimana justru saat ini sorry. Ya, Tuhan mau ya waktu firman Tuhan ini saya siapkan, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya mesti sampaikan kepada teman-teman khususnya di Young Movement ya. Dan Tuhan sampaikan ya bahwa hai generasi muda ya, ayo bangkit ya, kamu bangkit, biarlah generasi muda, inilah waktunya generasi muda itu mengambil alih ya, mengambil alih tugas ya, mengambil alih tugas untuk menjangkau jiwa. Bukan berarti kita yang senior ini kemudian berpangku tangan ya, justru kita juga harus semakin kuat seperti Caleb yang terus berperang ya sampai umur 80-an, tetapi dia terus berperang ya. FG Women tidak ada kata pensiun, tidak ada kata pensiun ya. Kita harus ya, Bro Agus mantap, kita harus harus tetap semangat melayani Tuhan ya. Ya situasi saat ini ya mungkin kita sama ya. Ya kita nggak tahu apa yang kita mesti lakukan ya. Puji Tuhan ya, saya bersyukur. Saya juga hampir 2 tahun ini bisnis saya nggak bisa menjalankan bisnis ya. Ya mungkin antara kita Pak Agus Manta juga ya, kita ya boleh dikata kita kehilangan penghasilan. Tapi justru saat ini saya melihat betapa Tuhan, waktu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya mesti lakukan ya. Kemudian Tuhan berikan kepada saya ya. Itu bikin keripik ya. Bikin keripik, dan puji Tuhan ya. Saya jualan keripik ya. Dari mungkin tadinya gengsi dulu ya. Jual keripik kok, Pak Denny kok jualan keripik gitu. Tapi puji Tuhan ya, lewat keripik itu ya, itu menjadi Tuhan buka jalan ya. Bahkan saya sampai kelabakan, kewalahan ya, menaruh pesanan orang, dan saya bersama anak saya ya, itu pesanan yang luar biasa ya. Bahkan itu sampai kita terheran-heran, Tuhan kok keripik kok bisa, pokoknya itu makanan dari singkong kan, itu suatu hal yang mungkin orang bilang itu makanan murah ya, tapi justru di situ ya saya bisa melihat kuasa Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok baik, sangat baik ya. Bahkan saya ada dari permintaan dari Balikpapan, dari Manado, segala macam, bahkan dari luar negeri. Saya bilang, nanti dulu, saya ini kan home industry, jadi saya nggak bisa melayani gitu. Jadi, tapi puji Tuhan ya, justru Tuhan pada waktu saya setia, taat, bersekutu dengan Tuhan ya, Tuhan buka jalan ya. Dan bahkan saya bersyukur lewat kedua anak saya ya, Tuhan berkati luar biasa. Dan ya bulan November ini saya ya, keluarga bisa pindah ke nanti akan pindah ke Sumarekon, Serpong ya. Justru saya mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Sumarekon, saya bilang, waduh, ini di saat-saat pandemi ini justru saya menikmati berkat yang luar biasa ya. Dan ya Tuhan bisa buka jalan ya, buka jalan pada saat mungkin kita nggak tahu lakukan apa-apa. Tapi yang paling penting yang Tuhan mau, Tuhan berkata ya, anakku, jadilah kuat dalam Tuhan ya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, Tuhan akan memberikan kita hikmat dengan cara-cara yang tidak lazim ya. Tuhan akan berikan, karena Tuhan menjamin kita semua sebagai orang percaya, Tuhan akan memeliharanya ya. Tuhan akan menjaga, melindungi kita ya. Tuhan akan membuat kita menjadi bahkan sumur-sumur yang dikatakan bahwa sumur-sumur Ishak itu yang dulu kita nggak bisa, ini kita gali kembali, dan Tuhan dari situ melimpah ya. Yang ini yang luar biasa, ini yang saya bisa bagikan ke teman-teman ya, khususnya Young Movement DKI 1 ya. Be strong in the Lord, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Tetap kuat dalam Tuhan, selalu setia melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, ya hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan.
Oh dahsyat Tuhan. Thank you Jesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Kami merasakan pemeliharaan-Mu. Kami percaya juga teman-teman di milenial yang movement ini Tuhan. Biarlah mereka boleh terimpatasi Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau berdoa Tuhan buat teman-teman di sini sekarang. Terimalah urapan baru dari Tuhan. Amin. Kau dikuatkan. Engkau akan semakin kuat dalam Tuhan. Semakin kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah. Penuhi Tuhan. Jamah tangan yang terangkat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih kau berikan kami kesanggupan Tuhan. Terima kasih bukan kami yang muda-muda juga kami yang sudah umur Tuhan senior. Kau memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Oh Jesus. Kau terima saat ini juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan biarlah Engkau mengimpartasikan Tuhan semangat baru Tuhan, kekuatan yang baru bagi teman-teman di yang movement ini khususnya Tuhan. Mereka Amin. dalam nama Yesus Tuhan. Penuh Tuhan, penuh Tuhan, penuh Tuhan. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau bukakan bagi mereka yang mungkin usaha mereka Tuhan sedang mandek Tuhan. Mungkin mereka sedang kehilangan pekerjaan, usaha Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami sudah berdoa. Amin. Thank you. Amin. Thank you teman-teman. Ya, terima kasih Pak dan